Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pulang Kuliah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di sana? Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat, amin. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa kalau kalian suka langsung aja klik tombol merah yang di bawah biar saya semangat bikin videonya dan kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau bercerita mengenai sebuah kasus, dan kasusnya ini sudah terjadi tapi belum lama, pada bulan lalu. Jadi kasusnya ini menggemparkan di Korea Selatan karena pada saat itu ditemukan sebuah mobil yang berada di dasar laut di kedalaman 10 meter. Di dalam mobil tersebut itu ada sebuah keluarga di mana mereka ini memiliki satu orang anak ya. Dan dari dugaan sementara mereka ini bukan korban kejahatan tapi bunuh diri yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Bagaimana kisahnya dan peristiwa itu terjadi? Langsung aja. Jadi pada kesempatan kali ini ada sebuah kasus di mana yang menimpa sebuah keluarga. Keluarga ini tuh tinggal di salah satu kota yang bernama Gwangju di Korea Selatan. Mereka juga memiliki seorang putri bernama Cho Yuna yang masih berumur 10 tahun. Dan pada saat itu Cho Yuna ini sudah bersekolah ya di salah satu tempat, entah sekolahnya di mana karena memang informasi dalam kasus ini tuh benar-benar minim. Karena kasusnya memang baru-baru terjadi. Sehingga untuk mencari informasi yang lebih detail itu benar-benar sulit. Pada saat itu kedua orang tua Cho Yuna ini ingin memberikan sekolah tambahannya buat anaknya. Dan pada tanggal 17 Mei tahun 2022, orang tuanya ini meminta izin kepada sekolah di mana tempat anaknya ini bersekolah agar diberikan izin selama sebulan untuk menjalani program yang bernama Experiential Learning Program untuk anaknya yang berada di Pulau Jeju. Dan akhirnya pihak sekolah memberikan izin kepada kedua orang tua Cho Yuna yang tertanggal pada 19 Mei tahun 2022 sampai 15 Juni tahun 2022. Dan memang di Korea Selatan sendiri itu memperbolehkan muridnya ya untuk belajar di luar, artinya belajar sekolah tambahan seperti itu. Dan ini juga tidak mempengaruhi absensi murid asal izinnya jelas. Kemudian pada tanggal 16 Juni tahun 2022 di mana Cho Yuna ini harus kembali ke sekolahnya, namun dia ini belum kelihatan di sekolahnya. Ada apa sebenarnya? Karena memang kedua orang tua Cho Yuna ini sulit dihubungi dan Cho Yuna juga belum ada di sekolah, sehingga pihak sekolah di sana itu berinisiatif untuk mendatangi rumah kedua orang tuanya Cho Yuna. Apa sebenarnya yang terjadi? Namun setelah salah satu perwakilan dari pihak sekolah di sana itu sampai di rumahnya Cho Yuna, mereka menemukan kejanggalan kalau di rumah tersebut itu ada tanda-tanda rumah itu tidak berpenghuni. Dan mereka juga mendapatkan sebuah kotak surat di depan rumah tersebut itu sudah penuh dan belum sama sekali dibuka kotak suratnya. Artinya memang sudah beberapa minggu rumah ini tidak ditempati. Kemudian pihak sekolah ini mengajukan laporan kepada pihak kepolisian pada tanggal 22 Juli tahun 2022 karena kedua orang tua Cho Yuna ini tidak bisa dihubungi dan anaknya juga tidak kelihatan di sekolahnya. Pada saat itu untungnya pihak kepolisian di sana itu langsung melakukan penyelidikan dan investigasi di mana keberadaan keluarga Cho Yuna. Karena memang pada saat itu keluarga Cho Yuna ini meminta izin untuk ke Pulau Jeju. Nah, setelah polisi datang di sana untuk melakukan pendataan ya, siapa saja yang masuk ke Pulau Jeju, nah ternyata tidak ada keluarga Cho Yuna di sana. Artinya keluarga Cho Yuna ini tidak sampai masuk ke pulau tersebut. Pada dasarnya keluarga tersebut itu meminta izin kepada sekolah di mana tempat anaknya itu menimba ilmu untuk izin ke Pulau Jeju. Tapi setelah polisi mengecek di sana, mereka itu tidak menemukan sama sekali. Setelah melakukan investigasi yang begitu mendalam, akhirnya pihak kepolisian ini menemukan di mana keberadaan keluarga Cho Yuna. Ternyata setelah diselidiki mereka itu berada di kota Wando menggunakan sedan yang bermerek Audi pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Keluarga Cho Yuna ini tercatat sebagai salah satu tamu di wisma yang berada di Wando. Dikabarkan keluarga Cho Yuna ini menyewa sebuah wisma yang berada di kota Wando tertanggal 24 Mei sampai tanggal 31 Mei tahun 2022. Artinya mereka ini menginap di wisma tersebut selama 7 hari. Jadi selama keluarga Cho Yuna ini menginap di wisma tersebut, keluarga ini dilaporkan jarang sekali menghabiskan waktu di luar. Jadi menghabiskan waktu di dalam wisma tersebut ya berhari-hari. Keluarga ini terakhir kali terlihat meninggalkan wisma tersebut itu pada tanggal 30 Mei 2022 pada jam 11 malam. Sehari sebelum mereka ini check out. Jadi H-1 mereka ini sudah check out pada jam 11 malam. Rekaman CCTV juga menunjukkan kalau ibunya Cho Yuna ini menggendong anaknya sendiri di punggungnya, ditaruh di leher kayak gini. Sementara ayahnya mengikuti dari belakang sambil memegang kantong plastik di tangan kirinya. Tapi sebelum Cho Yuna ini digendong keluar mobil, yang ibu Cho Yuna ini sudah membawa koper dan barang bawaan mereka itu ke dalam mobil duluan. Dan tidak lama juga ibu Cho Yuna ini membuang sampah, seolah-olah mereka ini akan check out dari wisma tersebut. Ketiganya kemudian pergi meninggalkan wisma tersebut. Nah, polisi mengatakan kalau HP-nya Cho Yuna bersama ibunya itu dimatikan pada jam 12.40 dan jam 1.09 dini hari. Kemudian telepon ayahnya ini dimatikan pada pukul 4.15 subuh di dekat Pelabuhan Songgo.
sekitar 4 km dari Wisma. Entah bagaimana polisi melakukan pencarian, akhirnya mereka ini mendapatkan di mana keberadaan terakhir keluarga Cho Yuna. Nah, mereka ini melakukan pencarian secara besar-besaran di laut. Jadi memang daerah Wando ini daerah pesisir ya, tempat terakhir di mana keluarga Cho Yuna ini terlihat. Kepolisian Wando pada saat itu langsung mengarahkan sejumlah drone dan penyelamat untuk terus mencari keberadaan mereka, bermodalkan CCTV, foto keluarga, dan juga informasi mobil Audi yang mereka tumpangi. Nah, akhirnya pada tanggal 28 Juni, kepolisian Gwangju dan penjaga pantai Wando berhasil menemukan sebuah sedan Audi dari kedalaman 10 meter di bawah air yang letaknya itu sekitar 100 meter dari pelabuhan Songgo di Wando. Yang menjadi pertanyaan aneh buat saya juga, kenapa mobil tersebut itu ditemukan 100 meter dari pelabuhan Songgo? Artinya memang mobil tersebut itu nyebur ke laut. Nah, bagaimana caranya? Sejauh 100 meter. Polisi langsung mengerahkan juga beberapa alat bantuan ya untuk mengangkat mobil tersebut. Polisi juga menemukan adanya kesulitan untuk mengidentifikasi korban karena kondisi mobil yang terkunci dan pandangan mereka juga tertutup oleh air yang berada di dalam mobil tersebut dan lumpur. Ketiga korban yang berada di mobil tersebut kemudian diidentifikasi menggunakan sidik jari. Kenapa dilakukan identifikasi menggunakan sidik jari? Karena memang kondisi tubuh korban ini sudah membusuk, sudah berhari-hari di dalam air laut. Kemudian mereka ini dilimpahkan ke keluarga korban di Gwangju. Bagaimana fakta di lapangan? Apa yang menyebabkan mereka ini bisa nyemplung ke laut? Sampai sekarang penyebab dibalik kecelakaan tersebut itu masih dalam penyelidikan polisi karena memang kasus ini baru, jadi memang butuh waktu untuk mengungkap semuanya. Namun ada beberapa portal berita yang memberitakan ya keadaan keluarga Cho Yuna. Orang tua Cho Yuna sepertinya itu mengalami kerugian finansial lewat pembelian mata uang kripto yang namanya Luna. Saya juga pernah main ini rugi ya. Orang tua Cho Yuna sempat browsing ya mengenai obat tidur, cara bunuh diri, dan Luna. Luna ini merupakan koin kripto ya. Menurut kabar yang beredar juga kalau keluarga Yuna ini memang sedang mengalami kesulitan finansial setelah mereka ini menutup bisnis komputernya pada tahun 2021 lalu. Nah, hutang kredit dari keluarga Cho Yuna ini ditaksir sekitar 100 juta won. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,14 miliar lah, atau gimana saya juga lupa ya, pokoknya 1 miliar ke atas. Dan itu merupakan angka yang fantastis juga untuk ukuran utang. Nah, begitulah teman-teman kisah dari keluarga Cho Yuna ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran atas video ini, silahkan aja langsung komentar di bawah. Buat teman-teman yang mau request sebuah kasus, langsung aja tulis komentar di bawah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.